Tidak mungkin ada hak dalam ilmu hukum ini. Tidak ada doktrin. Hak itu tidak pernah lahir dari sesuatu yang salah. Sekali lagi, sistem tidak menyediakan cara kepada mereka untuk mengoreksi. Itu masalahnya sekarang ini. Sekarang ini Anda mau suka atau tidak, mau senang atau tidak, beginilah sistem. Tapi kalau mau diterobos, coba saja. Jadi ini sistem ini tidak menyediakan cara bagi orang-orang yang tadi merasa dikadalin oleh kekeliruan atau apapun yang sejenisnya itu oleh penyelenggara negara untuk mengoreksi mereka. Nggak ada. Kita menemukan dua kekosongan hukum loh ya. Iya. Pilkada kita ini sebenarnya kita maju atau tetap di tempat atau malah mundur? Secara general kita tidak maju. Secara general tetap aja gitu. Pilkada telah usai. Dan pada saat kami ngambil gambar, saya baca tadi ada 240 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dari sisi angka ini saja, maka kemudian ada dua yang setidaknya saya bisa simpulkan. Pertama, sungguh pilkada itu demikian riuh. Dan yang kedua, ternyata memang masih ada banyak lubang, tanda petik, lubang yang harus kita pikirkan ke depan agar kemudian ruang ini tidak ada lagi di mana pada saat selesai pilkada itu semuanya sudah selesai. Tapi kan negara tidak boleh menghalangi orang untuk menuntut haknya, maka menurut saya itu wajar-wajar saja. Nah, sambil membayangkan 240 itu ada banyak peristiwa yang menarik dalam pilkada ini. Salah satunya adalah fenomena kotak kosong. Catatan dari Bawaslu itu ada 37 kandidat yang bertarung menghadapi kotak kosong pada tahun 2024. Tahun sebelumnya ada 25, artinya terjadi penambahan. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kita akan membicarakannya melalui kajian-kajian politik di episode berikutnya. Tetapi yang saya mau katakan adalah ini hasilnya. Bukan hal yang baru sebenarnya. Di Makassar itu pernah kotak kosong itu menang. Di Kota Makassar ya? Kota Makassar. Ya. Dan pilkada ini, orang yang kalah oleh kotak kosong itu pada saat itu hari ini menang. Oh iya. Menang. Dia tingkat gubernur. Iya. Oke, nah coba tampilkan apa saja yang kotak kosong, daerah mana saja. Nah ini catatan dari Ruang Publik ya. Yes. Ada dua sumber sih mengatakan tadi kalau di sumber dari Bawaslu itu mengatakan 37, tapi ada juga yang mengatakan 43. Soal jumlah nanti kita verifikasi, tetapi kira-kira ini daerahnya gitu ya. Yang yang kotak kosong. Ada yang menang dan itu semuanya terjadi di Provinsi Bangka Belitung. Coba tampilkan. Ini. Kotak kosong menang ya. Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang. Menang jauh malah melawan melawan kandidat itu. Ini satu hal. Nah itu pasti menarik banget itu karena siapa yang mengkonsolidasi kota kosong kan? Oh ya itu dia benar. Ada juga daerah di Barito, itu di mana hasilnya itu hampir sama. Ini antara kota kosong dengan 50-50, tetapi ada data terbaru yang mengatakan ternyata beda. Itu ya, coba lihat itu. Kalau di sini ada 342.309 dan 40.302. Tapi ada yang terakhir itu ini. Ternyata beda ini. Ini beda pencapaian suara. Yang satunya tadi beda berapa suara, ini beda 8. Iya, Masya Allah. Nah, 42.300. Ya Allah, 8 suara. Ya, itu yang menariknya dari pilkada ini. Tetapi ada juga lagi yang lebih menarik. Di Kabupaten Banjarbaru. Kota Banjarbaru. Nah, ini yang menarik ya. Kenapa? Karena kandidat incumbent itu tiba-tiba didis oleh lembaga penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu. Dibatalkan dan kemudian tidak ikut. Dilalah dalam prosesnya
ternyata namanya pasangan Aditya Mufti Arifin dan Said Abdullah Al-Kahfi itu ternyata dia didukung oleh 4 partai menghadapi Erna Lisa Halabi dan Wartono itu 13 koalisi partai. Ternyata masih ada namanya di kotak suara itu dan kemudian dan itu yang tercoblos juga. Tercoblos dan menang, tetapi kan dia bukan lagi peserta pemilu. Iya. Nah, itu yang rumit gitu ya. Oke, kita itu data awal dulu, Bro. Nah, untuk itu pemirsa, saya ngajak sahabat lama saya. Ini sebenarnya saya protes nih. Ini baru muncul di forum saya. Ini forum saya ini udah 3 tahun tapi baru muncul. Ya, beliau harus bolak-balik sih ke berbagai tempat ngajar. Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis. Bro, thank you ya. Thank you. Tapi juga Anda sudah undang saya. Oh, iya dong. Seharusnya udah hadir 3 tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu tadi situasinya. Coba jelaskan kepada kita, apa ini? Apakah kita yang semakin matang berdemokrasi atau pelaksanaan pemilu sudah berhasil atau bagaimana? Soal yang mana? Soal yang terakhir ini? Semuanya nih, kita banyak sekali persoalan tadi. Begini, saya betul-betul orang yang tidak pernah kaget dengan pengguna untuk uang dan kecurangan-kecurangan gitu ya. Saya tidak pernah kaget karena dengan segala hormat saya sama ente, kalau kita belajar pemilu mulai dari Romawi, sebelum Anda pasti tahu karena Anda orang politik itu, Cicero. Sebelum Cicero masuk bertarung dalam pemilihan konsul, itu termasuk dengan dia itu ada 17 undang-undang yang melarang atau mengkualifikasi pemberian uang, penyediaan sarana, prasarana, pesta dan segala macam itu sebagai tindakan yang salah. Bahkan sejak dari Romawi kuno ada 17. Jadi yang kita makanya begini, saya betul-betul tidak pernah kaget dan ini biasa aja gitu. Penggunaan uang terutama. Karena ada 17 undang-undang yang melarang orang memberikan duit, menyelenggarakan pesta untuk mempengaruhi pemilih dan segala macam itu. Sekarang kita kenal itu. Itu dari Romawi kuno dan itu dilarang oleh 17 undang-undang dan tidak pernah berhasil. Sehingga biasa aja tuh saya lihat kalau curang ini pakai uang segala macam pastilah itu. Tinggal seberapa besar uang itu dicegah. Itu sebabnya kan satu waktu kita agak lebar sedikit ya. Ketika orang bicara mengenai bagaimana caranya, kita lompat sih. Ketika orang bicara mengenai bagaimana caranya menemukan presiden, ada pada waktu itu ada gagasan pilih melalui rakyat dan ada pilih melalui DPR. Tapi pilih melalui rakyat, mereka bilang nanti kalau pilih melalui rakyat, maka mereka yang memiliki duit yang mengontrol hasilnya secara cross wilayah. Jadi jangan pakai itu, ya itu susah dipakai. Jadi karena itu saya merasa biasa aja soal yang sekarang ini. Ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dikoreksi. Tapi kalau saya gitu. Saya paham lah. Artinya ternyata sejarahnya ada. Dan itu sudah jauh sebelumnya. Cuman kan kemudian ternyata dalam perjalanannya, ini kita belum masuk nih pemirsa ke inti utama. Ternyata semakin jauh nih. Orang baik itu kemudian tumbang hanya gara-gara tidak punya duit. Itu kan juga harus kita bicarakan. Kita mesti pikirkan. Saya setuju dengan Anda itu. Itu sebabnya orang kadang-kadang misalnya kalau gua balik ke kampung ini kan, calon dong. Saya bilang saya tidak menemukan formula untuk menangani hal ihwal yang berkaitan dengan muter-muter di satu Maluku Utara itu tuh. Kan ente tahu ini kalau Makassar kan relatif kita perlu kapal pergi ke Selayar itu doang gitu kan. Selebihnya kita pakai mobil gitu kan. Kalau Makassar, Sulawesi Selatan, Jakarta, Maluku Utara itu mesti laut, darat dan udara. Kita ambil dari mana coba itu. Jadi saya nggak menemukan formula untuk menyiasati komplikasinya Maluku Utara itu. Jadi enggak deh. Nah sekarang itu saya tampilkan beberapa data tadi. Itu ternyata terjadi peningkatan kota kosong dari tahun lalu. Pemilu pilkada terakhir 2020 itu 25 ternyata menjadi 37. Bahkan ada tadi yang mengatakan 43 gitu ya. Angka kita perdebatkan. Tapi dengan semakin banyaknya itu, apakah kesadaran berpolitiknya masyarakat kita itu semakin jauh atau gimana? Saya rasa iya. Kesadaran politik kita itu perlahan-lahan naik. Kita belum riset tentu saja. Ini kan apalagi data ini kan terbaru begitu ya. Tapi dari satu kasus kecil yang saya amati secara intens, saya bisa bilang iya. Ada kesadaran untuk
figurnya mesti benar. Ternyata kalau kita cuma satu suku, satu haluan politik dan segala macam, ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Sudahlah, mau siapa yang penting bisa urus kita deh. Gitu ya. Kira-kira itu ada real loh. Di satu tempat, saya tidak usah sebut nanti karena tadi kita off air tadi Anda sempat ngorek-ngorek sedikit itu satu kampung itu. 70% orang itu tidak mau menggunakan pertimbangan sekampung lah. Kita satu kampung jadi mesti pilih Anda gitu. Enggak lagi ya? Enggak. Oke. Orang ini bisa urus kita enggak nih? Orang ini bisa urus kesehatan enggak? Oh, sudah kesadaran itu sudah mulai sampai ke situ ya? Sudah sampai di situ. Oke. Sudah sampai di situ. Memang belum ada riset yang tersistem ya, metodologi dan segala macam itu. Tapi saya beberapa hari terakhir ini saya ada di satu tempat itu dan malam-malam saya ada ngumpul orang dan nanya-nanya gitu ya, para nelayan gitu, petani. Kata mereka begini simpelnya, ayah, dan bahasa kampung. Mereka juga begini. Ntar kalau udah terpilih juga, kita begini juga. Mereka begitu, kita nggak nanya. Sekarang aja mereka begitu tuh. Nah, jadi, artinya, dan itu kan bukan orang sekolahan lah. Iya, makanya artinya kalau dalam bahasa kita pada berbagai perdebatan publik soal ini, tampaknya publik politik kita itu punya forum dan ruang untuk menghukum ya. Iya. Seperti itu ya. Harus kita akui itu bahwa pemilu akhirnya untuk mereka itu menjadi ajang penghukuman, ya judgment day bagi orang-orang yang sudah diidentifikasi tidak bisa diandalkan ini. Coba lihat tadi yang Bangka Belitung. Coba Anda bayangkan. Dan itu menyakitkan kalau saya. Kalau saya gitu ya. Ada sampai 2 loh. Nih. Jadi dari Bangka itu kotak kosong itu 57,25%. Itu kan gila tuh. Iya. Di Pangkal Pinang itu hampir sama juga. 57, 48. Ya, hampir juga. 58 tuh. Masya Allah, iya. Iya kan? Ya, melawan 42%. Oh. Saya nggak, kayaknya harus kita riset ini kan. Memang apa gitu ya. Sebegitu kita bilang pakai bahasa apa ya? Kata apa yang tepat gitu ya. Sampai ini barang kota kosong bisa menang itu kita mesti pakai apa tuh? Manusia kandidat itu dinilai apa tuh? Iya betul ya. Itu kan tampaknya melakukan kesalahan agak parah itu kayak gitu. Fatal gitu. Saya rasa iya. Yang lainnya, daerah yang lainnya coba lihat. Nah ini ya. Ini juga nih dari dari salah satu ini kayak di Sumut ini banyak banget. Di Sumut itu sampai ada 9 ya. Di Aceh ada 2, Aceh Utara, Aceh Tamiang, kemudian Sumut itu Tapanuli Tengah, Asahan. Iya, Sumut 9 loh. No. Sumut itu 6. 6 ya? Iya, 6. Sumbar 1, Jambi 1, Sumsel 2. Kemudian kita lihat di Jawa. Di Jawa agak banyak juga. Jabar 1 aja Ciamis. 45. Jawa Tengah 3. Jawa Timur itu ada 5 loh. Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan dan Kota Surabaya. Kemudian Sulsel kampung kita 1 ya. Samarinda iya. Samarinda. Kota Samarinda cuma 1, nggak ada yang melawan Andi Harun, nggak ada yang lawan tuh. Oh iya. Lah, coba kita lihat ini. Nah, kita ambil contoh misalnya Andi Harun, ya. Andi Harun itu saya tidak kenal dia, gitu ya. Tapi teman-teman saya yang di Kaltim, gitu ya, yang nanya, dari awal mereka bilang nggak bakalan ada yang melawan Andi Harun. Saya bilang kenapa? Orang dia baik. Perubahan setidaknya dari segi fisik kota Samarinda itu begitu nyata kata teman-teman di sana. Jadi kalau akhirnya dia sendirian di sini wajar. Nah kalau itu kita kontraskan dengan Anda maju tidak ada orang lain tapi Anda kalah. Laut kota kosong tapi Anda kalah itu kayak apa aja coba tuh. Juga di kampung kita ini di Sulsel Marosin ini junior saya nih. 1 orang. Iya, ini mantan ketua DPRD dulu di situ. Ada juga yang lawan. Memang juga bapaknya bupati juga, dia memang keluarga dari toko ya. Nah, ini hasil dari identifikasi ya. Tapi ada satu yang menarik. Coba tampilkan Banjarbaru ya. Kota Banjarbaru di Kalimantan Selatan. Nah, ini dia nih yang saya sampaikan tadi. Jadi kasusnya ini agak unik nih. Jadi wali kota incumbent, ini kan kota ya? Iya, kota. Wali kota incumbent Aditya Mufti Arifin, saya kenal nih, teman saya di DPR dulu. Berpasangan dengan Said Abdullah itu
kena diskualifikasi dan tidak bisa ikut pilkada. Maka pada saat itulah kemudian muncul segala macam bahwa dia adalah dikerja segala macam lah gitu kan. Realitasnya ternyata ada menurut KPU dan Bawaslu, realitasnya itu dia melakukan pelanggaran. Saya bacakan nih pasal 71, coba tampilkan. Nah ini dia nih. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk kegiatan pemilihan 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. 4. Ayat 4 pasal 71. Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten kota. Artinya dibuat menjadi sederhana penjelasannya, ada alasan bagi penyelenggara pemilu untuk membatalkan pencalonannya. Tetapi ternyata itu sudah menjadi asumsi publik itu bahwa ada begitu banyak riak-riak. Bagaimana Anda melihatnya, Bro? Kalau saya rasa Anda tahu saya gitu ya. Saya orang yang dalam soal-soal yang begini saya normatif. Ini undang-undang mengatakan Anda tidak boleh menggunakan kebijakan program pemerintah untuk bla 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 segala macam. Lalu kalau ditemukan kenyataan seperti itu, pilihannya cuma satu memang. Bawaslu dan KPU mesti memenuhi perintah undang-undang. Ya laksanakan, batalkan. Oh begitu ya? Begitu itu, simpel. Dan kalau saya kan begini, kenapa ya menarik itu? Kenapa pasal 2 dan 3 itu muncul gitu ya? Karena dengan segala hormat kita kepada mereka-mereka yang kebetulan sekarang ini dibatalkan gitu ya. Kita mesti bilangkan pada mereka bahwa pemilu itu ada karena ada kehendak untuk memastikan pemerintah itu tidak ngawur, tidak ngaco, apalagi menggunakan sumber daya rakyat untuk kepentingan dia sendiri. Itu yang mengakibatkan pemilu itu ada. Kalau kita cek asal usulnya begitu. Nah karena itu pasal ini esensial. Tidak bisa disepelekan pasal ini nih. Kita ingin pemerintah pemilu itu kan untuk menghasilkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang akuntabel dan sejenis yang Anda selalu bicara itu. Dan karena itu pasal ini muncul sebagai cara untuk memastikan betul ekspektasi kita untuk menciptakan pemerintahan yang adil, pemerintahan yang beres dan segala macam itu dengan cara jangan Anda macam-macam pakai sumber daya politik, birokrasi dan segala macam untuk kepentingan Anda, karena itulah yang kita mau hentikan. Nah, gagasan itu tidak akan berarti kalau tidak ada pasal 4 ini, tidak ada pembatalan ini, omong kosong semua jadinya itu. Begitu itu. Nah karena itu kita tidak bisa memandang pembatalan petahana atau kandidat yang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan diri sendiri itu sebagai hal sepele. Bagi saya ini hal urgent dan penting. Sudah betul ini KPU melaksanakan. Salah KPU kalau tidak dibatalkan. Salah malah kalau saya. Kalau sudah cukup bukti petahana itu menggunakan seluruh fasilitas pemerintah dan segala macam untuk kepentingan dia dalam kampanye itu, lalu itu tidak dibatalkan, bagi saya KPU dan Bawaslu malah salah. Itu yang jadi masalah, Bro. Ya. Saya mencoba untuk mengecek ke Kalimantan Selatan. Setelah saya baca ini, saya ngecek ke sana, apa yang terjadi? Oh ribut sekali itu, riuh sekali. Salah satu tudingan yang dialamatkan kepada KPU dan Bawaslu Kota Banjarbaru itu adalah mereka dianggap terlibat pada proses kriminalisasi terhadap siapa tadi namanya Aditya Mufti Arifin itu. Karena tiba-tiba ini kan hanya 2 calon nih. Ya automatically kemudian cuma 2 calon, tapi dia dibatalkan, akhirnya kan menjadi 1 calon saja kan gitu ya. Itu kalau seperti itu bagaimana harusnya negara dalam hal ini KPU dan Bawaslu bersikap? Nah memang ya, kalau kita based on law, based on regulation yang ada sekarang ini, tampaknya memang KPU mesti ambil kebijakan. Ambil kebijakan untuk hapus cetak suara baru dan sehingga di kotak suara itu tidak lagi tercantum nama bapak yang dibatalkan itu. Ya, masalahnya ternyata masih ada namanya di situ. Nah, masalahnya karena memang satu, ini kan sudah mungkin saja sudah mendekati 30 hari sebelum hari coblos gitu ya, baru dibatalkan itu. Lalu saya kira dari segi logis memang dari segi teknis tidak mungkin lagi dicetak surat suara baru sehingga di surat suara baru yang cuma ada 1 nama itu. Tidak mungkin lagi. Dan sayangnya tidak ada regulasi yang spesifik mengatur itu.
Bahwa kalau misalnya ada 2 kandidat dan 1 kandidat itu dibatalkan pada H-30 atau H-29, maka harus dicetak surat suara baru gitu misalnya. Itu tidak ada. Nggak ada aturan. Nggak ada aturan seperti itu. Nah, karena tadi saya bilang tampaknya kalau ini dibikin kebijakan begitu, tapi kan kebijakan ini tidak, saya rasa tidak bisa, bukan kebijakan yang bersifat mandiri. Mengapa? Ada duit nggak misalnya? Kalau mau cetak suara baru, mereka bikin kebijakan KPU nih. KPU punya duit nggak untuk cetak suara baru? Nah itu kan jadi problem itu. Minimal mesti, kalau tidak ada duit, mesti bicara dengan Pemda. Mau nggak Pemda itu siapkin dalam waktu yang secepat itu? Berani nggak Pemda mengambil kebijakan dan segala macam untuk ini? Nah ini memang sebegini jauh yang saya mengerti tidak ada rules yang spesifik mengatur penanganan soal ini. Oh, wah ini saya baru nih. Tidak ada aturan yang mengatur itu. Tidak ada. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa KPU dan Bawaslu pada keputusan itu, yang akhirnya Saudara Mufti Arifin tidak bisa, Aditya Mufti Arifin tidak bisa maju itu bukan juga sesuatu kesalahan? Tidak. Oke. Tidak salah. Sama sekali tidak salah. Dari segi legal ya. Saya tidak bicara dari segi politik. Silakan orang bicara politik. Dari segi legal tidak. Mereka tidak salah. Sudah betul mereka itu. Karena by rules harus batal. Sayangnya rules tidak mengatur. Kalau Anda sudah batal cuma ada 2 calon, Anda sudah batal 1, maka tinggal 1 nih, kota kosong nih. Kalau Anda sudah cetak, Anda mesti ganti surat suara itu. Tidak ada itu. Nah, sebab kalau ganti surat suara, ya mesti pakai duit kan itu. Nah, duitnya kalau KPU punya. Dari mana? Dan pasti itu KPU tidak punya itu. Karena Anda lebih tahu lah, Anda pernah DPR kan merencanakan ini segala macam. Ini kan mesti direncanakan dulu, hibah dari pemerintah daerah gitu kan. Apakah dana hibah di sana tersedia untuk pemilu itu? Pasti mereka sudah plot dulu, sudah bicara dengan Anda DPR gitu kan. Kami setuju anggaran pemilu ini cuma begini-begini, kota penyediaan suara begini-begini. Ada nggak itu dana itu di sana? Kalau tidak ada, dari mana KPU ambil duit untuk siapkan surat suara yang baru? Saya pada akhirnya ingin mengetahui soal ini, Pak Margarito, karena begini. Setidaknya kan ada 3 pihak di sini yang harus kita wakili pikirannya. Begitulah negara seharusnya kan bekerja. Agar kemudian proses bercakap-cakap seperti yang menjadi trademarknya forum saya ini terjaga. Apa itu? Pertama, Aditya Mufti Arifin itu adalah, apakah haknya dilanggar di situ? Tidak, kan by rules. Ada 3 pihak. Apakah haknya dilanggar? Karena banyak juga orang yang mengatakan, kenapa harus dilakukan pada saat sudah proses kampanye atau tahapan gitu ya? Apalagi ternyata dihubungkan dengan partai pendukungnya hanya 4. Dan itu bukan partai-partai yang punya suara besar gitu ya. Itu P3, Partai Umat, Partai Buruh dan Partai Hanura. Kalau Hanura sih partai yang sudah lama ya. Nah, berhadapan dengan partainya Lisa Halabi dan Wartono, di mana itu adalah ada 13 partai ya. Jadi saya ingin mencoba memediasi ruang ini. Apakah ada haknya Pak Aditya Mufti Arifin dilanggar untuk itu? Satu. Yang kedua, di satu sisi juga Lisa Halabi dan Wartono bisa jadi kerepotan nih. Seakan-akan mereka yang merancang ini kan. Padahal mereka hanya mengikuti aturan yang dilakukan oleh KPU kan gitu ya. Nah, apalagi dikatakan, ada juga suara saya katakan, itu kan koalisi dari partai yang menjegal dia. Kata menjegal sudah muncul. Gitu ya. Yang ketiga, penyelenggara pemilu. Jangan sampai ada suara yang mengatakan penyelenggara pemilu telah dipakai oleh partai-partai besar tadi ini untuk menjegal calon dari partai-partai kecil ini tadi. Ini kan harus kita bicarakan, bro. You tahu lah, forum saya kan membicarakan seperti itu. Apa catatanmu? Bagi saya tidak. Kalau Anda tudingan-tudingan kayak tadi itu, partai-partai ini menjegal beliau atau KPU dianggap menjegal dia dan beliau dan segala macam. Bagi saya, kalau saya minta maaf nih, biar aja. Kalau saya gitu. Yang terpenting adalah, bisa nggak Anda buktikan? Apakah tindakan ini tidak by rules, by regulation, terus by fact? Itu saja tuh. Kalau by fact dan by rules, tuduh aja gitu. Kalau saya gitu ya. Ada dasarnya kan? Itu tipikal saya gitu. Kalau ini ada data nggak ya? Data bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ya, sesuai dengan undang-undang nggak? Sesuai dengan aturan nggak? Sesuai. Udah, biar aja. Sikat. Orang mau ribut aja. Kalau saya itu. Begitu saya nggak khawatir itu. Karena dalam pertarungan begini kan
Ya sebagai politisi Anda lebih paham dari saya lah. Selalu ala begitulah. Sana bilang propagandanya begini, ini propaganda sana, ini serang sana, sana serang sini, kan biasa dengan segala macam kata-kata yang kadang-kadang kita dengar juga nggak enak gitu ya. Macam-macam lah itu. Dan kalau saya sejarah politik memang menunjukkan ya begitu itu gitu. Jadi ya, biasa aja tuh. Bagi saya yang terpenting adalah by fact, objektif, rulesnya ada, objektif enggak. Udah. Kalau by fact, by rules, so fine. Yang saya herankan itu gini loh bro. Jadi sebentar. Jadi Bapak itu tadi yang kalah, udah mendingan siapkan argumentasi hukum untuk pukul, data untuk pukul. Jangan ao. Kita akan sampai di situ. Kalau saya gitu. Ya, kita akan sampai di situ. Yang saya mau katakan begini tadi. Kenapa sampai menjadi menarik salah satu case ini di hasil dari pilkada pemilu lokal ini adalah yang didiskualifikasi adalah malah petahana gitu loh. Waduh. Oh Bapak itu petahana ini. Jadi biasanya itu kan. Tapi memang dari rumusan pasal tadi kan memang ditujukan kepada petahana kan. Udah iya makanya rumusannya ini memang karena programnya katakanlah gini. Tudingan ini adalah saudara Aditya itu mengkampanyekan program kegiatan pemerintah, hal yang dilarang pada pasal 71 ayat 3 dan ayat 4. Ya. Cuman biasanya kan begitu bro, you tahu lah gitu kan bahwa biasanya itu petahana itu yang mengendalikan situasi. Ya. Ini kok malah dikendalikan oleh situasi? Iya, tapi ya itu karena rules kan. Oke. Teman-teman di KPU dan Bawaslu betul-betul committed pada rules kan. Jadi dia nggak peduli mau anda petahana mau siapa, Anda tidak lebih tinggi dari aturan. Okay. Perbuatan Anda begini, aturannya begini, udah sikat mungkin aja. Jadi di level itu nih KPU dan Bawaslu gitu. Saya ini berinduk pada pada law, pada act, pada undang-undang gitu, bukan pada Anda. Okay. Duit yang ada di KPU ini bukan duit pribadi Anda, ini uang daerah gitu ya, APBD gitu. Jadi ya mungkin jangan-jangan teman-teman KPU punya cara berpikirnya begitu, bersikap begitu. Anda kan duit yang dikasih ke KPU itu kan mungkin duit dari kantong Anda, ini kan APBD gitu kan. Jadi ya kita by law aja, kita by fact aja. Bodoh amat. Mungkin aja begitu ya. Mungkin aja gitu. Iya, makanya saya bahkan ada beberapa kawan yang mengatakan tampaknya Mas Aditya ini sahabat saya ini orang baik sebenarnya ya. Tapi dia elit di Kalimantan Selatan ya. Okay. Maksud saya kenapa bisa seperti itu? Saya juga jadi bertanya. Sebagai politisi harusnya kan komunikasi politiknya jalan nih, ya kan? Kenapa seperti itu? Nah, itu kita sudah lewatin itu. Nah, sekarang kita maju pada berikutnya. Apakah benar atau apakah logik atau tepat kalau saudara Mufti Arifin, Aditya Mufti Arifin itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Dengan semua hormat yang saya miliki yang bisa saya berikan kepada beliau, saya bilang tidak bisa. By law. Why? Karena sudah dibatalkan. Pembatalan ini sah. Okay. Mau suka mau tidak pembatalan ini sah. Jadi hukum pilkada itu menyediakan cara, prosedur untuk orang yang tidak setuju dengan putusan Bawaslu itu mengoreksinya ke Mahkamah Agung. Jadi hukum memberikan hak kepada siapapun itu yang dibatalkan, yang merasa dirugikan dengan tindakan Bawaslu atau KPU, itu diberikan hak untuk mengoreksi putusan mereka itu ke PT UN dan atau ke Mahkamah Agung. Digunakan apa enggak? Jadi kalau Anda tidak gunakan, ini saya orang hukum ya, saya bukan orang politik. Kalau Anda tidak gunakan, maka secara hukum Anda harus dianggap secara hukum menerima putusan itu, mengikatkan tunduk pada putusan itu, dan mengikatkan diri pada semua konsekuensi hukum yang timbul dari putusan itu, dari sikap Anda itu. Jadi selesai. Jadi istilah teknisnya, Anda kehilangan kepentingan, dan karena Anda kehilangan kepentingan, Anda kehilangan hak. Dan karena itu Anda tidak punya kepentingan, dan sebagai konsekuensi Anda kehilangan legal standing untuk pergi ke Mahkamah Konstitusi. Anda mau suka, mau tidak, mau senang, mau tidak. Tapi kan begini bro. Iya. Ini kan ada 2 kotak suara nih. Setuju. Saudara siapa tadi namanya? Lisa Watono dan Aditya Mufti kan gitu ya. Iya. Tetapi di kotak suara ini sebenarnya ini karena sudah dihukum, didiskualifikasi, sebenarnya itu sudah zero. Iya, zero. Kosong gitu kan. Tetapi ternyata publik pemilih itu masih memilih dan menang. Mengalahkan suaranya Lisa Halabi dan Watono tadi itu. Artinya kalau saya misalnya Aditya Mufti Arifin
menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena ini adalah proses pilkada, logik dong. Oke. Ternyata enggak ya? Tidak. Karena suara ini kan kelalaian doang ini. Kalau boleh dikatakan nama bapak itu tadi kan ada di surat suara itu kan, itu kan karena lalai aja gitu, tidak ada waktu lagi dan segala macam, dan karena itu secara hukum harus dianggap tidak ada, dan suara-suara itu tidak ada. Dan KPU sebenarnya punya alasan juga kenapa sampai tetap tidak bisa mencoret gitu ya suara-suara. Anda cetak suara berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu itu kan bukan pekerjaan. Kalau kita pakai spidol aja coret begini manual begitu berapa lama itu bos. Dan tidak mungkin juga orang KPU mesti sewa orang lagi, duit dari mana itu. Nah, sudahlah. Jadi ini kalau boleh dibikin singkat itu tindakan KPU itu sah. Memberhentikan beliau dan juga tidak mengganti suara itu juga sah. Dengan akibat hukum, suara-suara yang ada sekarang ini karena orang tidak tahu dan segala macam jadi tetap pilih harus dianggap tidak sah. Harus dianggap sah. Tidak dihitung, tidak sah suara itu. Yang memilih dia. Yang memilih dia itu. Suara itu harus dianggap tidak ada, nol. Harus dianggap tidak sah. Jadi tidak bisa dibikin based on legal yang menciptakan legal standing Anda. Betapapun ada suara itu. Tadi kan kira-kira Anda bilang, ini ada orang memilih loh. Iya. Oh gitu. Walaupun dia ini sudah dibatalkan oleh KPU, tapi namanya masih ada di surat suara dan orang pilih. Jadi mestinya ada legal standing, ada hak dong. Tapi kan ini dari segi hukum salah ini, barang ini. Tidak mungkin ada hak dalam ilmu hukum ini. Tidak ada doktrin. Hak itu tidak pernah lahir dari sesuatu yang salah. Oh, menarik. Gitu loh. Hak itu tidak pernah lahir dari sesuatu yang salah. Oh. Jadi kira-kira kalau kita punya orang tua di kampung itu baik ketemu baik, rusak ketemu rusak. Kalau orang tua di kampung nih. Nah oke. Saya ikutin karena kenapa menarik banget bagi saya. Sekarang gini, berarti kalau misalnya akan ada dua tindakan dari Pak Mufti dan pemilihnya. Pertama adalah Pak Aditya Mufti Arifin. Kemana dia harus mengejar haknya? Satu. Yang kedua adalah sebagai pemilihnya, rakyat, dia bisa keberatan kok kepada pemerintah dalam hal ini penyelenggara ya. Kenapa suara saya dianggap tidak sah? Sawung memilih itu kok ada orangnya. Itu bisa juga kan? Bisa saja. Cuma masalahnya ini saya bicara sistem. Sistem yang berlaku di kita ini kan. Sistem tidak menyediakan cara untuk Anda rakyat yang merasa ketipu katakanlah begitu ya, atau apapun yang sejenisnya itu. Jadi Anda mesti bertanggung jawab dong. Sistem sayangnya tidak menyediakan cara untuk menyalurkan keluhan atau komplain semacam itu di sejati ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mereka. Saya tidak tahu. Dan saya juga sekali lagi, sistem tidak menyediakan cara kepada mereka untuk mengoreksi. Itu masalahnya sekarang ini. Sekarang ini Anda mau suka atau tidak, mau senang atau tidak, beginilah sistem. Tapi kalau mau diterobos, coba saja. Dan kalau Anda terobos dan karena itu sifatnya coba-coba, sesuatu yang kreasi, maka ya tunggu aja apa Mahkamah Konstitusi mau mengakomodasinya atau tidak. Kalau pergi, karena ini kalau mereka mau koreksi kan tidak bisa pergi ke tempat lain, hanya bisa pergi ke Mahkamah Konstitusi. Masalahnya kan tidak ada aturan dan segala macam di itu. Lalu Mahkamah Konstitusi kira-kira mau mengakomodasi itu atau tidak? Itu aja tuh. Kalau Pak Adityanya sendiri dia harus menuntut ke? Kalau by law kemarin itu dia mesti pergi ke Mahkamah Agung karena dia dibatalkan dan itu dijamin dalam undang-undang. Bukan ke Mahkamah Konstitusi. Tidak, dia ke Mahkamah Agung. Dan sayangnya sekarang udah lewat nih. Udah lewat. Batas waktunya udah lewat. Jadi ya sudahlah kira-kira begitu ya. Saya lagi. Nah itu jadi kira-kira begini nih. Disinilah kadang-kadang kalau kita ini bukan kita mempromosikan diri ya, para kandidat kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota itu umumnya di awal begini mereka sepelekan sarjana hukum pada ahli hukum. Nanti kalau udah begini baru pusing tuh. Saya mengiyakan itu bro. Nanti pada saat sudah begini ini baru banyak juga yang datang ke kami. Oh gitu ya. Kan kami punya kan lembaga pendampingan politik kan. Juga. Alhamdulillah kami menang di beberapa daerah besar. Alhamdulillah. Ya kan. Iya. Tapi dulu ditawarin, enggak saya pakai ini nama-nama besar kan gitu ya. Iya. Tapi giliran kemudian kalah datang juga ke kita. Tapi tinggal 2 minggu kan apa yang kita melakukan? Kalah gitu kan gitu. Oh begitu ya. Iya. Jadi ini sistem ini tidak menyediakan cara bagi orang-orang yang tadi merasa dikadalin oleh kekeliruan atau apapun yang sejenisnya itu oleh penyelenggara negara untuk mengoreksi mereka. Nggak ada.
Kalau mau dipaksakan, paksa saja. Dengan harapan kalau Mahkamah Konstitusi katakanlah mau mengakomodasi. Kalau mereka tidak mengakomodasi, sah juga. Itu untuk yang pertama tadi masyarakat gitu. Tapi untuk Pak Aditya harus ke Mahkamah Agung. Ya harusnya ya. Tapi itu udah lewat. Sayangnya sudah lewat waktunya. Berapa lama sih waktunya? Kalau tidak salah itu 3 hari. Dari putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Dari putusan KPU kalau tidak salah ya. Itu sudah harus dia maju ke 7 hari kalau tidak salah. Dia sudah harus maju koreksi itu ke putusan Bawaslu dan KPU itu ke Mahkamah Agung. Sudah harus sejak saat itu. Artinya kalau misalnya pada waktu itu dia koreksi, mungkin ceritanya lain gitu kan. Dan komplikasinya tidak seperti sekarang, dan hukum yang tidak komplikasi seperti sekarang ini. Sayangnya dia tidak lakukan. Jadi Anda dianggap melepaskan hak Anda menundukkan diri pada putusan Bawaslu yang memberhentikan Anda itu, dan menerima seluruh konsekuensi yang timbul dari putusan KPU itu, karena Anda tidak nantang undang-undang, kasih nantang dong. Anda tidak terima dong. Kalau Anda tidak koreksi, Anda tidak nantang, tidak bawa, karena undang-undang bilang silakan Anda perkara saya di perkara orang ini di Mahkamah Agung. Anda tidak bikin, Anda tidak pakai hak Anda. Hak kan mau pakai tidak pakai kan tergantung pemilik pemegang haknya. Dan tidak pakai itu kan jangan dikira tidak pakai. Nanti aja di belakang, oh enggak. Kayak gini nih, kita tidak usah proses dulu nih, protes. Nanti Mahkamah Agung kita pukul di ujung. Enggak begitu. Karena ada konsekuensi. Cuma dikasih batas waktu 7 hari. 7 hari Anda tidak pakai, Anda dianggap menerima putusan itu, tunduk pada putusan itu dengan semua konsekuensi hukum yang timbul dari sikap Anda itu. Mau apa? Pemirsa, sakit memang. Coba lihat pemirsa, dari pembicaraan sederhana ini dengan sahabat saya ini, kita menemukan 2 kekosongan hukum loh ya. Iya. Saya menyebutnya kekosongan. Istilah kita kan biasanya. Yang pertama tadi adalah seorang pemilih misalnya. Saya pilih Margarito Kamis, tapi ternyata itu sudah di-list ya. Dan Anda tidak punya hak konstitusi untuk menggugat menyangkut itu. Tidak ada mekanismenya. Nggak ada. Ini di hari-hari ini ya, di sistem yang existing sekarang ini. Betul. Jadi itu pada bagian itu tampaknya teman-teman pembuat undang-undang kalau ada revisi undang-undang pilkada nantinya ini memikirkan ini. Yang kedua tadi itu adalah apa tadi? Yang pertama? Penggantian penghapusan gitu ya, surat suara itu. Penggantian nama orang itu ya sudah dibatalkan itu. Yang suaranya sudah tercetak, gambarnya sudah tercetak di surat suara itu, ini mau diganti, kalau diganti bagaimana dan segala macam itu tidak diatur. Itu nggak ada juga. Nggak diatur. Tidak ada rulesnya itu di undang-undang. Coba ada 2 poin. Ada 2. Nah kalau sampai tetap dicetak, lalu orang tetap milih, bagaimana hukumnya? Itu juga tidak ada rulesnya itu. Tidak ada clause-nya di dalam undang-undang kita, dalam hukum pemilu kita sekarang ini. Oh ya. Nah, di situ itulah pentingnya sarjana hukum juga. Karena kalau urusannya pergi ke Mahkamah Konstitusi kan itu sudah urusan tafsir. Ilmu interpretasi itu. Dan kalau Anda tidak belajar ilmu interpretasi baik-baik, udah Anda digulung di dalam sana. Jadi jangan mengabaikan. Tapi jangan juga wajar dong. Supaya juga masyarakat kita itu ya melek hukum ya. Artinya jangan hanya datang pada saat dibutuhkan. Itu dia. Beberapa yang menggunakan konsultan hukum dari awal itu mereka lebih nyaman dalam pertempuran karena lebih siap dalam pertempuran gitu. Karena mereka sudah tahu hukumnya begini nih, siapkan ini. Dan yang disuruh itu semua sudah by reason, based on act, based on clause. Begitu itu. Nah beda dengan yang tidak punya itu. Tadi kan kita on air tadi kan Anda sebutkan satu daerah itu kan. Wah, lalu saya bilang enggak deh, habis tuh. Sebenarnya banyak yang datang ke kami. Bukan cuma satu bro, banyak sebenarnya yang datang. Oke. Kita pelajari dari kasus ini. Sekarang kita maju pada situasi yang lebih besar. Pilkada telah berlangsung dengan seluruh kekurangannya. Ada yang menangis, ada juga yang tertawa, berbahagia karena menang. Bahwa kemudian ada 240 gugatan per hari ini pada saat kami ngambil gambar. Nanti kita lihat bagaimana mekanismenya. Saya ingin tahu catatan seorang Margarito Kamis tentang pilkada kita ini sebenarnya kita maju atau tetap di tempat atau malah mundur dalam berbagai kacamata seorang Margarito Kamis. Secara general kita tidak maju. Secara general tetap aja gitu. Saya baru pulang dari kampung ini dari Ternate gitu ya. Tetap saja ada keluarga yang berkelahi. Ada orang kampung yang terbelah 3, 4. Tetap aja tuh. Ada yang tidak bisa ke masjid, ada yang
Ya macam-macam. Dan ini kan yang begini-begini ini kan bukan barang kemarin sore nih. Dari masa lalu, dari pemilu legislatif di masa Pak Harto itu kan sudah gitu. Orang sana yang pilih ini nggak boleh ambil air di sini, di sumur ini, orang ini nggak boleh. Terjadi sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Jadi saya rasa memang kita belum cukup lama gitu ya, kan baru 2004 itu kita mulai berkenalan, jadi baru 20 tahun lah gitu ya. Saya tidak tahu, ini ada orang politik lah yang paling mungkin gitu, karena sejarah menunjukkan bahwa tidak mudah juga membangun peradaban demokrasi, tidak mudah, tidak dalam waktu cepat kita mengkonsolidasi nilai-nilai demokrasi itu, tidak juga, jadi sangat tergantung pada kita. Yang paling mungkin kalau ini dipertahankan, maka kita mesti pastikan bahwa seluruh lob di undang-undang seperti tadi yang Anda sempat menyimpulkan 2 loophole itu, ya kita tutup lah dari waktu ke waktu. Begitu itu. Nah mungkin juga dari yang ketiga, kita mesti pastikan juga Mahkamah Konstitusi itu jangan toleran terhadap pasal 71 ayat 2 dan 3 itu tadi, yang petahana-petahana menggunakan fasilitas. Nggak boleh toleran kalau saya ya. Harus rigid di situ. Rigid di situ. Okay. Karena untuk pemerintahan yang akuntabel, karena itu esensinya adalah untuk mempromote pemerintahan yang akuntabel, responsibel dan seterusnya itu. Jadi dia 2 pasal itu esensi dari mimpi kita mengenai demokrasi bagi saya. Karena itu mencegah, jangan Anda pakai duit di sini, Anda jangan kurang aja macam-macam lah kira. Itu esensi, dan itulah yang menjadi fondasi epistemologis dari pemilu. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya KPU dan Bawaslu di daerah itu justru seharusnya mendapat apresiasi. Yes. Untuk yang kasus ini, yang based on kasus ini gitu ya. Asal jangan toleransi deh pada siapapun dia petahana itu yang menggunakan sumber daya birokrasinya untuk kepentingan kampanye itu. Jangan toleransi. Mau satu kecamatan, mau setengah kecamatan, kalau ada itu sikat kalau saya. Karena untuk pemerintahan yang akuntabel, yang transparan, yang adil, itulah pasal itu esensinya bagi saya. Esensi dari pasal itu adalah promosi, mencegah supaya pemerintahan kita akan datang itu tidak bahlul. Memang kita ternyata harus kembali ke situ, bro. Ya. Memang menurut Anda apa dosanya kalau katakanlah dalam kasus ini kan Banjarbaru tadi ya, Mas Adit ini menggunakan ini untuk kampanye, itu kan hasil kerjanya dia. Emang apa salahnya? Loh tapi kan hasil kerjanya dia gitu ya. Anda tidak usah eksploitasi lagi. Sebab itu adalah kewajiban Anda memang. Kewajiban Anda. Memang Anda datang untuk pekerjaan ini. Kalau Anda tidak bikin ini, ngapain kita pilih Anda? Kalau Anda tidak bikin bagus itu Kota Makassar, Anda tidak bikin bagus lorong-lorong di Makassar, ngapain kita pilih Anda? Iya. Begitu. Dan kalau Anda sudah pilih, udah biar aja. Nanti orang lihat, oh bagus ya, Pak Akbar tuh, oh mantap, kita punya lorong bagus. Misalnya nih, kalau tidak salah dulu 2000 berapa itu kan Kota Costa Rica kita di on air, Anda bilang kota kosong itu di waktu itu kalah, dan sekarang kawan itu menang gitu ya. Karena yang saya tahu gitu ya, waktu itu di Makassar, orang-orang di lorong-lorong bilang, dah ini bagus karena lorong-lorong jadi bersih dan segala macam pada waktu itu tuh. Gitu. Yang kayak begitu kan di kampanye dengan sendirinya itu. Bahwa saya mau kasih contoh yang salah satu contoh dalam kaitan dengan kinerja petahana yang bagus gitu ya. Memang ini agak tidak simetris betul dengan pilkada gitu. Woodrow Wilson itu presiden Amerika Serikat kan. Woodrow Wilson. Franklin Delano Roosevelt, Perang Dunia Kedua. Franklin Delano Roosevelt, FDR. Roosevelt tahun berapa ya? 1932, 1933. Oke. Roosevelt kan ada 2, ada Teddy Roosevelt dan ada Franklin Delano Roosevelt. Dan ini Franklin Delano Roosevelt yang Perang Dunia Kedua itu. Kawan itu kan lumpuh. Tapi kan dia urus perut orang. Waktu jadi presiden itu, 100 hari pertama itu urus perut orang, makan orang, untuk kerja orang, kesehatan orang. Apa yang kemudian kita kenal dengan social safety net. Itu kan kerjanya kawan ini nih. 4 periode kan kawan. Mengapa dia 4 periode? Amerika yang pintar-pintar itu bilang, oh dia urus makan kita, dia kasih pekerjaan kita, dia urus kesehatan kita, dan segala macam yang sejenis yang sekarang semua kita kenal dengan karakter dari administrative state itu. Dia bikin, apa kali pilih. Jadi kalau Anda sudah bikin baik-baik ini orang ini, Anda jadi kepala daerah, Anda bikin baik, Anda tidak usah pakai eksploitasi lagi. Itu saya bikin, gak usah, orang udah tahu, Anda pilih 4 kali itu. Kalau saya itu, nggak ada pengalaman itu. Si Shero bilang, ya sudah. Kalau Anda pemilu itu, Anda pastikan apa yang paling rakyat suka. Rakyat itu suka urus kesehatan mereka. Rakyat itu suka urus perut mereka. Itu kata si Shero. Pakai aja ilmu sederhana itu tuh. Ya tidak usah lagi ambil duit ngerapat sana kepala desa, ngerapat dengan camat. Nggak usah lah. Kalau Anda sudah bikin baik pasti. Orang kita ini kan sederhana. Baik Akbar tuh.
baik si Margarito tuh. Udah deh, ikut dia Ji. Yang kira-kira gitu. Simple kok. Dan rakyat kita ini simple. Artinya sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa proses-proses kesadaran baru politik masyarakat itu bergerak ya. Sekarang ini bergerak. Saya tidak mau ini kosong gini. Pasti atau tidak pasti, tapi saya rasa apa ya, orang-orang itu tidak yakin. Kalau kita kasih ini kita lebih baik apa enggak nih? Kira-kira nih. Kira-kira nih. Iya. Dan tapi saya ini ya, kita kembali kota kosong ini. Saya ini orang yang tidak suka pada kota kosong. Pemilu Anda kandidat itu diadu dengan kota kosong, saya nggak suka. Saya nggak. Bagi saya dari segi epistemologi itu nggak masih akal. Kenapa? Karena kota kosong kan begini. Ya memang ini bukan. Kota kosong kan tidak punya harga diri. Kota kosong itu tidak punya harkat dan martabat. Sementara harkat dan martabat itu lah base citizen. Dasar citizen. Dasar kenapa Anda jadi warga negara, saya jadi warga negara, karena kita punya harga diri. Dan itulah yang harga diri itu yang membedakan kita dengan kambing, dengan kerbau dan segala macam. Loh sekarang kita diadu dengan barang kota kosong. Waduh enggak deh. Nanti kita cari bagaimana caranya, tapi jangan deh kita istilah kota kosong itu. Ya. Gimana, gitu. Apa namanya kira-kira? Kota bolong. Kota bolong apa gitu. Calon tunggal aja udah deh. Saya itu sebenarnya itu agak apa ya, berbahagia loh ini. Iya. Dengan pilkada di kampung saya, bro. Oke. 2 bupati yang dulu ngerjain gua pada saat gua gagal 2019 itu, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Baru itu tumbang. Dua-dua. Kalau yang satunya memang sudah 2 periode, jadi tidak bisa lagi. Tapi dia dorong anaknya dan kalah. La ilaha illallah. Kalah oleh seorang aktivis perempuan yang memang politisi. Yes. Kebetulan junior saya, Andi Nakartika itu mantan. Jangan Anda juga yang panu dia. Ya kan. Terus yang kedua di Kabupaten Wajo. Kalau itu memang masuk periode kedua, tumbang. Saya bilang sama masyarakat saya di Kabupaten Wajo, kampung saya, saya katakan jangan pilih orang ini. Saya bilang memang, dan semua orang tahu itu, karena orang ini punya banyak masalah bla bla bla. Senang saya. Akhirnya setidaknya gini, proses penyadaran publik yang saya lakukan, termasuk barangkali lewat forum ini, itu ternyata itu berdampak di sana, bekerja. Ada efeknya. Iya. Oke, bro. Iya, oke. Kita sampai pada bagian akhir. So, ada banyak catatan Anda tadi yang tampaknya harus kita catat. Bahkan kita menemukan 2 loophole ya tadi itu ya. Nah sekarang agar kemudian proses 240 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi itu yang sekarang ini, apa saran Anda kepada teman-teman yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi agar kemudian kualitas dari hasil pilkada kemarin itu tidak tercederai, terutama sekali dalam proses-proses nantinya. Tentu saja saya percaya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang ada. Tapi jangan sampai kemudian itu juga tercederai hingga kemudian keluar putusan yang tidak seperti seharusnya. Apa catatanmu, bro? Nomor 1, saya ingin Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian kepada bangsa ini sekarang dan akan datang. Mereka tidak toleransi terhadap aparatur, petahana-petahana yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan dia. Penyalahgunaan wewenang itu gitu ya. Itu harus absolutely tidak boleh ditoleransi. Pastikan betul bahwa mereka by fact data. Jangan katanya. Taruh data di meja, sudah bekerja dengan itu. Jangan khawatir untuk mengambil keputusan kalau saya. Hanya 2 itu. Jangan toleransi kepada petahana yang menyalahgunakan wewenang, yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan dia. Dan yang kedua, pastikan bahwa mereka semua by fact yang tersaji di meja persidangan untuk ambil keputusan. Tidak usah khawatir dengan ini nanti ribut begini, enggak. Tidak usah toleransi, jangan toleransi. 2 itu bagi saya itu tidak boleh ditoleransi. Artinya kalau kemudian 2 poin itu dilakukan, maka elegansi dari putusan nantinya itu kita bisa terima ya. Itu dia. Kalau apa ya? Saya harus bilang sekali lagi gitu ya. Jangan toleransi terhadap petahana yang menyalahgunakan wewenang. Karena pemilu dan negara kita bikin negara demokrasi atau negara hukum, dan pemilu itu kita bikin untuk mengoreksi kelakuan pejabat. Dan
Menariknya kan di hukum kita sudah kita tulis tadi itu yang Anda bolak-balik buka itu ada pasal 71 ayat 2, 3 dan sanksinya ada di pasal 7 ayat 4 itu. Kan jelas tuh. Kita bangsa ini memilih jalan tidak memberikan tempat kepada pejabat-pejabat yang menggunakan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi Mahkamah Konstitusi jangan toleransi untuk itu. Yang lain based on fact, on law. Tidak usah macam-macam. Mau katakanlah di satu daerah, di daerah A misalnya, kebetulan daerah itu misalnya mayoritas katakanlah Islam gitu ya, terus kemudian kepala daerahnya bukan Islam misalnya, udahlah, sudah kita based on law. Sebenarnya ada 3, saya tambah 1. Oke. Jangan mengabaikan pendapat sarjana hukum. Bukan kalau ada yang bilang gitu saya oke lah gitu ya. Nanti sudah kiamat baru jadi akal gitu. Bro, thank you ya. Ya, makasih. Saya senang setelah 3 tahun akhirnya Pak Margarito Kamis bisa hadir di tempat saya. Sekali lagi makasih. Terima kasih banyak. Pemirsa, itu tadi diskusi saya dengan sahabat saya Pak Margarito Kamis. Memang kita harus bahas ini. Karena sekarang sedang berproses. Ketika kita ngambil gambar sedang berproses. Sekarang masih pendaftaran ya. Entah kapan mulai persidangan. Kalau saya nggak salah per tanggal 15 kalau saya nggak salah. Sudah akan persidangan itu. Kita belajar. Hari ini apa yang saya bincangkan dengan Pak Margarito dengan mengambil beberapa case di daerah. Baik tadi di Barito, kemudian di Pangkal Pinang, di di Banjarbaru terutama. Kita tadi agak banyak membicarakan soal Banjarbaru karena menarik sekali. Dari situ kemudian ada 2 lubang kekosongan atau lubang loophole-nya itu yang kita bisa dapatkan. Luar biasa. Sekali lagi saya katakan, percakapan yang intens seperti ini bisa membuat kita semakin matang. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.